lihat keadaan kita. Di ayat 49. Semua orang yang bagaimana? Baca. Yang bagaimana? Mengenal siapa? Yesus dengan cara bagaimana? Dari dekat. Jangan main-main. Ini teguran buat kita semua yang mengaku Kristen dan sok rohani yang kelihatan aktif dalam pelayanan. Ternyata semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, justru berdiri jauh-jauh dan nonton semuanya itu. Gila nggak ini orang Kristen? Justru mereka yang nggak Kristen, yang ngejek dan nonton peristiwa itu, yang bertobat. Malah murid-muridnya sendiri, yaitu golongan kita ini, yang jadi penonton dan lihatnya jauh-jauh. Saya percaya kisah ini adalah nubuatan buat kita akhir zaman ini. Maka itu dengar anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan dia, ikuti cara dia. Bukan cara kita yang mental babu tadi itu. Ingat ilustrasi tadi. Setuju kata-kata ini? Saudara yang sudah bergereja, bergerejalah. Sudah, nggak usah pindah-pindah lagi. Lalu saudara yang sudah kecewa dengan satu gereja dan sudah keluar, ya di luar dulu sampai saudara ngerti nanti mesti bagaimana. Lalu jangan coba-coba buat gereja baru lagi. Kasihan Tuhan Yesus, saudara. Menyedihkan sekali. Sungguh sedih hati Tuhan. Jangan saudara kira dengan banyaknya gereja Yesus senang. Tidak. Bukan itu cara kita menyenangkan dia. Saya anjurkan, dengar, jangan salah konsep. Bagi yang sudah disakiti oleh gereja dan saudara sedang di luar gereja, saya berkata, berbahagialah saudara. Enggak perlu ikut doa jemaat, rapat gereja, enggak usah ngasih perpuluhan persembahan, saudara bebas sekarang ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, itu kan enak sekali. Ngapain cari repot lagi, goblok. Nah, yang mau buka gereja biar gatal kupingmu. Dalam nama Yesus. Hentikan! Tuhan gak butuh gereja lagi di sini. Dalam nama Yesus. Kalau engkau buka lagi, setan yang merasuki hidupmu. Dan setan makin senang melihat. Dengar ini baik-baik. Saudara orang bebas sekarang. Enggak ada yang lagi perpuluhan. Enggak ada yang ngurusi kolektamu. Saudara bebas kasih ke siapa saja yang saudara mau. Enggak ada yang maksa saudara datang Rebo jam berapa, Kamis jam berapa untuk sembahyang, jemaat untuk rapat. Enggak. Kan sudah enak kalau begitu. Yang penting saudara takut Tuhan. Saya akan tunjukkan nanti kebenarannya. Dan saudara tiap minggu kelilinglah ke semua gereja yang ada. Baik gereja Indonesia, gereja orang Australia, gereja Korea, kelilinglah. Dan saya jamin saudara makin kaya dengan kekayaan rohani. Sebab kalau saudara cuma di satu gereja saja, maaf, saudara jadi kuper, tahu kuper, kurang pergaulan. Yang khotbah cuma orang itu terus. Dan saudara gak akan bisa dapat kekayaan firman. Sebab firman tidak pernah diberikan hanya kepada satu kelompok, apalagi kepada satu orang. Firman Papa beri bagi semua anak-anaknya. Maaf, yang punya roh gereja jangan tersinggung dulu. Saya tidak melarang orang bergereja. Bergerejalah. Tapi saya berkata bagi yang sudah disakiti oleh gereja dan saudara keluar, jangan buka lagi. Dengar baik-baik, jangan salah konsep. Dan kalau jemaat saudara setengah mati, cuma sekian orang, tutuplah. Enggak, Tuhan enggak marah. Kalau saudara gereja itu saudara tutup tuh enggak marah. Saudara bergabung dengan yang sudah ada. Ayo bareng-bareng menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Biar Roh Kudus dipermuliakan. Lalu apa yang kita bisa buat untuk menyenangkan Tuhan? Saudara, kenapa Tuhan tidak malah senang kalau kita bukakan dia sebuah gereja lagi? Karena buat dia bukan itu. Mari kita lihat Lukas 15 ayat 1. Siapa sudah pernah ngomong ini? Berapa waktu yang lalu? Dan biar ini saudara ingat lagi. Lukas 15 ayat 1. Siapa dan bagaimana ciri gereja yang benar itu? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini dua kelompok orang yang sangat dibenci oleh golongan elit pada zaman Yesus. Yaitu golongan Farisi, imam-imam, ahli Taurat, dan Saduki. Itu paling benci kepada dua kelompok orang ini. Mereka itu kalau lihat pemungut cukai lewat, orang berdosa lewat, mereka langsung minggir. Sebab buat mereka itu kayak anjing kurap ini orang-orang saudara. Tapi lihat mereka
di mata Yesus. Saya baca lagi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara, kenapa sih banyak pendeta stres? Karena yang dihadapi orang yang sama terus. Yang dihadapi juga bosan, yang menghadapi juga bosan. Dari minggu ke minggu ketemu orang yang sama terus. Nah, di dalam ilmu manajemen, perhatikan. Dalam ilmu manajemen, seorang manajer dengan bawahan itu tidak boleh di tempat yang sama lebih dari 2 tahun. Harus dipindah, entah manajernya, entah bawahannya. Kalau tidak, ini dua-dua bisa iritasi karena ketemu terus. Nah, di gereja model begitu sekarang. Maka itu di gereja Protestan, kenapa ada mutasi pendeta? Kalau karismatik tidak. Ini bedanya karismatik dengan Protestan. Katolik juga begitu, Anglikan juga begitu, mesti ada pergeseran. Oke, saya nggak bicara soal organisasi gereja. Tapi gereja yang benar adalah yang biasanya. Ngerti kata biasanya? Yang biasanya mendengar khotbah di gereja itu. Siapa? Ini pertanyaannya. Kalau gereja yang benar, maka yang biasanya datang mendengar khotbah itu harus orang-orang yang terbuang di masyarakat itu. Para pemungut cukai dan orang berdosa itu di outcast, orang yang terbuang. Mereka itu yang butuh Injil. Mereka itu yang perlu dokter, istilah Tuhan Yesus. Jadi gereja untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kita layani tidak boleh yang sudah Kristen saja. Waktu retreat dengan Uniting Church, saya ajar mereka untuk mikir begini. Saya tanya, berapa jemaat Indonesian Paris ini? Sekian mereka sebut, nggak banyak. Nggak sampai 100 orang kok saudara. Lalu kalau kalian rapat, berapa jam? Terus para majelisnya saling senyum. Oke, saya tanya, kapan saudara rapat terakhir? Dia bilang 2 minggu yang lalu. Terus saya tanya, yang terakhir rapatnya berapa jam? Ya kira-kira 6 jam lebih sedikit. Wah, saya teriak. Jemaat nggak sampai 100 rapat 6 jam itu ngomong apa? Kayak jemaatnya 3.000 saya bilang. Saya sambil ngomong tertawa tapi nyinggung mereka betul-betul pertanyaan itu. Betul nggak saudara? Jemaat nggak sampai 100 orang rapat 6 jam itu ngomong apa? Saudara, jadi kita harus mikir apa yang kita lakukan dalam gereja ini. Untuk melihat keluar kepada orang-orang yang belum mengasihi Yesus. Saya lihat lagi Matius 25. Ini yang menyenangkan Tuhan. Jadi di Alkitab ini sudah ada manualnya. Cara tahu kata manualnya? Jadi kita harus lihat manualnya. Jangan lihat yang lain. Maka itu kalau saudara menyenangkan Yesus, lalu konsepnya kita bukakan dia gereja lagi, itu enggak menyenangkan dia. Sebab itu bukan manualnya. Manualnya itu di sini. Matius 25. Sudah sering kita baca ini. Cuma pura-pura goblok itu loh kita ini. Jangan tersinggung saya ngomong apa adanya. Memang kita ini goblok. Maka itu sudah goblok, sombong. Kalau pinter sombong masih lumayan. Jangan marah saya ngomong ini. Ngerti kata-kata ini saudara? Sudahlah sebesar-besarnya rumah saudara. Mortgage. Maaf jangan marah. Sebagus-bagus mobil saudara itu juga kredit. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Semua utang saja kok sombong. Nah itu, Kenneth saya ngomong betul itu Kenneth kamu komentar. Jarang ada orang beli rumah cash itu jarang di negeri ini. Betul nggak? Kan bisa utang ngapain cash? Berarti kata-kata ini. Jadi kalau kita kaya sombong nggak apa-apa. Utang aja sombong juga. Lah, maaf. Saudara serius saya berkata ini. Mari kita pelajari kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Ayat 31. Apa judulnya? Matius 25 ayat 31. Apa judulnya? The Last Judgment. Wih, ngeri sekali. Penghakiman terakhir. Nah seharusnya semua pendeta itu melek melihat ayat ini. Jangan merem. Hanya lihat duit baru melek. Bertobat kita ini saudara. Lihat ayat ini harus melek kita ini. Amin.